Di pagi ini kita kedatangan beberapa rekan-rekan yang nantinya akan memberikan banyak sekali masukan dan input dan juga pastinya cerita-cerita menarik terkait bagaimana sih hidup sebagai seorang peneliti yang setiap harinya mungkin apakah betul bicara tentang penelitian terus, nggak punya waktu untuk bermain atau nggak punya waktu untuk nongkrong-nongkrong. Nanti kita tanya-tanya ke teman-teman semuanya. Di pagi ini kita punya beberapa bintang tamu yang akan bergabung bersama kita. Saya akan undang aja langsung ya teman-teman beberapa bintang tamu yang sudah dipersiapkan oleh panitia pelaksana. Yang pertama kita kedatangan seorang peneliti muda yang banyak berkecimpung di bidang penelitian agroforestry economics atau beliau punya ekspertis di bidang ekonomi khususnya berkaitan dengan agroforestry dan juga lingkungan tentunya. Kita undang dengan hormat Mas Muhammad Sofiyuddin atau Kang Yudi ya, yang kemarin juga udah sempat memberikan beberapa materinya. Kami persilakan Mas Yudi untuk bisa bergabung di frame dan boleh tepuk tangannya ya teman-teman di studio ya buat Mas Yudi. Sip. Alright. Dan berikutnya kita juga punya seorang yang sangat spesial ya, yang mungkin nanti akan punya pengalaman menarik karena baru saja pengalamannya ini diperoleh oleh beliau. Salah satu peneliti lain yang bergerak di bidang biofisik, beliau bergabung di Ikraf di tahun 2015, banyak berkecimpung di analisa data dan juga modeling terkait dengan biofisik. Kita undang langsung saja Mas Sidik Pambudi atau yang kita kenal dengan panggilan Mas Sidik ya. Dan mungkin teman-teman di studio boleh tepuk tangan juga buat Mas Sidik. Selamat pagi Mas Sidik. Ganti gaya. Pagi, pagi Kang Yudi. Begitu. Dan tentunya ini bukan tanpa alasan kita menggunakan masker ya teman-teman, seperti halnya yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dan tentunya juga di institusi Ikraf sendiri. Kita punya beberapa protokol termasuk juga ketika posisi seperti ini ya, jarak berdekatan minimal masker harus tetap digunakan dan tentunya hand sanitizer harus digunakan dan jauhi kerumunan juga. Jadi mohon izin kami yang ada di frame akan menggunakan masker ya teman-teman sekalian gitu. Oke, berikutnya bukan hanya dua laki-laki tampan dan rupawan ini yang akan hadir bersama kita sampai nanti siang. Kita juga kedatangan ibu-ibu yang ibu ya, bukan ibu-ibu ya, ibu yang mungkin teman-teman juga sudah banyak berinteraksi dengan beliau. Salah satu peneliti juga di bidang policy atau kebijakan dan juga manajemen database tentang kebijakan di Ikraf. Beliau banyak berkecimpung di penelitian tentang land use planning. Kita sambut Mbak Tania yang mungkin pada kesempatan ini tidak bergabung langsung di frame ini ya, karena langsung dari studio Solo kalau tidak salah ya. Hai Mbak Tania, bisa dengar suara saya? Oh, Mas Arai, bisa-bisa. Oke, bunga merah, ada warna-warna hijau ya. Ini seperti bunga yang lagi terkenal apa tuh? Bunga apa Mbak Tania? Daun apa? Daun apa? Janda bolong. Nah, janda bolong, iya betul, seperti janda bolong bajunya. Bagus, bagus. Saya kirimkan satu ya dari Solo. Dari Solo kan betul Mbak Tania? Alright, good. Oke, makasih Mbak Tania. Nanti kita ngobrol lagi ya. Dan juga selain teman-teman peneliti di Ikraf, rekan-rekan di Kalbar, kita juga ternyata kedatangan beberapa bintang tamu langsung nih dari pulau seberang, dari Pulau Sumatera, yang pada kesempatan sebelum teman-teman bergabung di sini sudah melakukan kegiatan dan juga banyak terlibat di dalam IPMG Sumatera Selatan, yang nanti kita akan coba tanyakan pengalamannya seperti apa sih yang sudah mereka jalani selama kurang lebih 3 bulan dalam proses kegiatan inkubasi peneliti muda gambut dan juga penelitian lapangnya. Di sini kita kedatangan 2 orang. Ada Mbak Lia Kairani. Hai Mbak Lia, bisa dengar suara saya? Halo Bang Arai. Wah, terima kasih sudah bisa bergabung ya walaupun secara daring. Mbak Lia ini adalah salah satu peneliti muda gambut yang pada kesempatan di Sumsel terlibat banyak ya Mbak Lia ya. Mbak Lia atau Mbak Rani saya panggil? Rani Bang. Mbak Rani, iya. Tadi ini intermezzo saya tahu panggilannya Rani. Tapi biar teman-teman berpikir dulu nih ya, kenapa nggak nama depan sih yang dipanggil gitu kan. Ya Mbak Rani, makasih banyak ya sudah bergabung di pagi ini. Nanti saya boleh tanya-tanya dikit ya Mbak Rani ya.
Ya, siap Bang. Oke, sip. Itu bukan baju pramuka ya? Pastikan dulu tuh jangan baju pramuka ya, coklat-coklat muda dan hitam. Dan berikutnya juga selain Mbak Rani dari Sumsel juga nanti akan berbagi cerita juga dengan kita. Di sini ada ya, saya nggak tahu ini ada kaitannya dengan tokoh pewayangan Arjuna atau Chef Juna yang ada di TV ya. Tapi kita panggil saja Mas Junaidi Hutasuhut. Hai Mas Junaidi. Sorry Sumantri, Mas Sumantri. Halo Mas Sumantri. Halo. Hai, nah saya Mas Sumantri. Beliau ini walaupun namanya Sumantri dipanggilnya Semen ya. Sumen. Bukan Sumen. Sumen. Hai, thank you ya Mas Semen sudah bergabung di pagi ini. Mudah-mudahan nanti bisa berbagi pengalaman juga dengan teman-teman di Kalbar ya. Amin. Alright. Ya, tadi sorry saya salah sebutkan nama juga karena di cue card saya ini seperti itu. Dan itu teman-teman nanti kita akan banyak bicara dengan 5 tokoh terkemuka yang ada di kegiatan inkubasi peneliti muda Gambut yang nantinya saya pikir akan banyak informasi dan juga masukan berharga buat teman-teman yang ada di Kalimantan Barat. Oke, karena kita punya keterbatasan waktu juga teman-teman, kita langsung mulai aja deh diskusinya ya. Kalau saya mungkin nggak perlu diperkenalkan karena baru kemarin ya teman-teman memperkenalkan diri dengan teman-teman sekalian. Oke. Tadi kita udah dengerin nih Kang Yudi dan Mas Sidik, mau dipanggil Mas Sidik, Bro Sidik? Mas Sidik aja. Mas Sidik aja, nggak mau Bro ya? Boleh juga Bro juga. Oke, Bro Sidik atau Mas Sidik dan juga Kang Yudi. Pertanyaan simpel pertama nih sebelum kita mulai, tadi saya udah sempat lempar pertanyaan juga ya ke teman-teman. Betul nggak sih masih muda gitu kalau disebut kegiatan ini adalah kisah-kisah peneliti muda, masih muda nggak nih sebagai peneliti? Nah ini dia nih, saya nggak tahu harus bersyukur atau cukup mengelus dada nih dengan sebutan muda ini ya. ya cukup bersyukur lah, yang pasti masih bermuda walaupun ya kalau misalnya dibilang saya udah hampir 10 tahun di Kerap. Oke, 10 tahun. Lebih dari 10 tahun malah. 10 tahun. Ingat 10 tahun jadi peneliti, potongannya masih muda ya, dan beliau masih menganggap dirinya muda ya. Saya masih dianggap muda. Masih dianggap muda. Jadi peneliti nggak harus punya image yang ini ya, yang yang kutu buku. Oh, iya. Nggak harus lah. Itu ya. Oke, kalau Mas Sidik sendiri masih muda berarti ya? Pastinya. Karena kan ukuran muda itu masalahnya. Ya, kalau pakai umur itu kan muda bisa dibilang usia produktif kan teman-teman ya. Usia mungkin kira-kira 20-an sampai masa pensiun gitu. Oke. Nah, sebelum pensiun tuh kita tuh masih tetap muda gitu kan. Keren Mas Sidik. Sip kalau gitu. Jiwa mudanya Kang, betul Kang. Itu harus dijaga Kang. Oke. Iya. Yang terhubung via Zoom mungkin Mbak Tania, saya mau punya pertanyaan pertama dong Mbak Tania yang mungkin juga penting nih buat teman-teman di Kalbar dengar. Saya boleh bertanya dong karena kan tadi kita udah ngomongin tentang peneliti muda gitu ya. Saya mau tanya dong dari Mbak Tania sendiri, seperti apa sih sebenarnya gambaran menjadi seorang peneliti muda gitu, terutama di awal karir ya? Apakah memang sangat sibuk atau benar-benar pressing atau bahkan itu hal yang menyenangkan? Boleh diceritain ya ke teman-teman di Kalbar. Oke, selamat pagi ya teman-teman. Agak nggak adil nih Mas Hara, yang lain tanyain kalian muda apa enggak, saya pertanyaannya susah. Jadi gimana rasanya di awal karir? Kalau misalnya saya sih ngerasanya jadi peneliti muda di awal karir, sesuai tadi yang dibilang sama Bro Sidik, relatif muda lah ya gitu. Itu rasanya kayak diceburin gitu ya sering-seringnya. Kalau misalnya di Ikraf tuh, kalau misalnya kita kebanyakan tuh lebih sering disuruh belajar sendiri gitu. Jadi lebih banyak pekerjaan yang kita kerjain secara otonom gitu ya. Tapi seru sih karena saya ngerasanya nggak bosen jadi peneliti itu karena kerjaannya ganti-ganti terus gitu ya, nggak monoton, terus topiknya juga macam-macam, terus teman-temannya juga dari bidang keilmuan yang beda-beda gitu ya, jadi kayaknya rasanya ada terus
belajar gitu ya, lifelong learning lah gitu. Jadi mungkin itu yang bisa bikin Mas Yudi juga awet muda gitu. Jadi intinya tidak semenyeramkan itu ya kalau menurut Mbak Tania menjadi seorang peneliti muda, apalagi di awal karir ya, yang biasanya banyak banget yang perlu dipelajari pastinya ya. Oke. Nah kalau dari Kang Yudi sendiri nih, tadi di-mention nih sama Mbak Tania, gimana nih kalau kita ngomong gambaran di awal karir, tadi Kang Yudi udah mention juga 10 tahun lebih loh ya Kang Yudi berkecimpung di dunia penelitian, khususnya di Ikraf, dan gimana nih kalau ngomongin awal karir? Ya sama lah sama Tania ya, tantangannya cukup berat lah, dalam artian mungkin sama seperti peneliti muda yang sekarang nih ya. Kalau misalnya kita lihat, dia harus banyak belajar, banyak menimba ilmu kan, gitu. Nah, beda misalnya bukan beda. Nah, yang di PMG yang panjang di Sumsel, mungkin dia sudah mendapatkan tambahan pengalaman kan, kalau bisa kita lihat. Sebenarnya gambarannya seperti itulah kurang lebih. Jadi banyak tantangan, kita harus banyak belajar, dan yang pasti kita harus men-challenge diri kita sendiri ya. Karena yang namanya keilmuan berkembang, gitu kan. Kita harus banyak baca, kita harus banyak referensi, dan yang namanya peneliti nggak akan lepas dari yang namanya metodologi gitu kan. Oke. Nah itu yang harus banyak kita pelajari ya di bidang keilmuan kita. Kalau misalnya kayak saya misalnya, kalau bisa dibilang saya juga cukup loncat nih Mas Sare ini, gitu. Saya dari kehutanan, background saya kehutanan, tapi saya loncat ke ekonomi. Untungnya masih deket-deket ya agroforestry ekonominya gitu. Nah tapi itu satu hal tantangan buat saya karena saya sebenarnya ketika kuliah kurang begitu suka juga dengan ekonomi. Akhirnya kecemplung juga di ekonomi, mau nggak mau harus banyak belajar gitu. Nah, belajar mengenai metodologi ekonomi atau sosial ekonomi gitu cukup menantang juga sih. Jadi ya yang pasti emang awal karir itu adalah mencari pengalaman dan belajar. Betul banget kata Tania. Oke, quote-nya keren banget ya teman-teman. Jadi cukup clear ya, walaupun di awal Kang Yudi ya, cerita Kang Yudi berangkat dengan background-nya sebagai seorang mahasiswa kehutanan ya. Tapi seiring dengan proses yang berjalan di awal karirnya, ternyata beliau ini menemukan passion dan juga ternyata memang disitulah rumah penelitiannya ya di bidang ekonomi ternyata. Kadang kita juga kita nggak bisa memilih Mas Sarai. Oke, gitu. Bisa memilih. Dalam artian ya gitu. Bisa memilih, ya. Ya kita kan masuk ke dalam misalnya dalam satu organisasi ya, oke lah masih dekat-dekat dengan kehutanan gitu. Tapi ketika kita di dalam gitu, kita nggak tahu di challenge apa kan gitu. Nah kebetulan misalnya saya masuk ke unit yang satu unitnya ya butuh orang ekonomi gitu kan. Nah pada akhirnya itu juga yang membuat kita mungkin juga perpaan dari fakultas juga ya gitu. Kita harus bisa nyaman atau bisa survive lah di semua tempat gitu. Sip. Jadi saya bisa garis bawahi berarti kita harus open minded terutama ketika kita menentukan diri sebagai atau masuk ke dalam dunia penelitian pastinya ya, karena itu adalah dunia yang besar penelitian sehingga kita punya ruang yang cukup besar. Kita akan kemana itu akan berjalan dengan sendirinya sebetulnya Kang Yudi ya. Alright, open minded ya teman-teman ya, jangan hanya saklek ketika kita hanya suka A terus gitu ya. Ternyata lebih luas dari itu dunia ini ya. Keren banget. Mas Didik, sebelum teman-teman di Sumsel ya, nanti saya akan masuk juga ke teman-teman di sana. Nah, kalau tadi di awal karir seperti itu tuh cerita Mas Yudi yang sudah 10 tahun lebih di dunia penelitian, Mbak Tania juga tadi dengan cerita-cerita menariknya. Kalau saya tanya ke Mas Didik nih, latar belakang apa sih yang membuat Mas Didik nih memilih jalan hidup sebagai atau jalan ninja ya kalau bahasa jalan ninja, jalan ninjanya itu sebagai seorang peneliti gitu loh. Kan itu image-nya tuh kan orangnya akan sibuk sekali, akan penuh dengan problematika yang harus diselesaikan karena kan peneliti ya. Gitu ya. Boleh cerita gak kenapa latar belakangnya Mas Didik ini memilih sebagai seorang peneliti gitu? Oke, terima kasih Bang Hara ini kesempatannya nih. Ya, jadi mungkin kalau ditanya tadi alasan ya latar belakang gitu, kenapa saya memilih jalan ninja ini ya Bang Hara ya. Ini menarik nih soalnya kalau bisa dibilang tadi Mbak Tania mungkin sempat mention ada istilah dia tuh kecemplung ternyata ya, kecemplung ke dunia ini gitu dan harus mulai menggali ilmu, belajar dengan mandiri. Kalau tadi Mbak Tania mention kan dan kalau Kang Yudi tadi mungkin istilahnya
dulu Kang Yudi tuh latar belakangnya beda gitu ya, dari kehutanan, tiba-tiba setelah join Ikraf beliau diberi amanah untuk sebagai posisi seorang ekonomis, agroforestry ekonomis ya Kang Yudi ya. Nah kalau saya sih teman-teman mungkin agak berbeda ceritanya sedikit dengan teman-teman selain sebelumnya itu. Kalau saya ini latar belakang pendidikan saya ini sebenarnya saya adalah waktu kuliah itu jurusan yang saya ambil adalah biologi gitu ya. Jadi bisa dibilang mungkin agak jambung gitu kalau sama posisi yang sekarang saya emban di Ikraf ini. Dan di biologi itu saya waktu itu ngambil istilahnya kelompok keilmuan di kuliah itu untuk tugas akhir saya ngambilnya ekologi. Jadi sangat berhubungan banget nih sebenarnya dengan dengan pekerjaan yang saya sekarang kerjakan ya. Kalau tadi mungkin dari awal pas perkenalan Bang Hara itu udah memperkenalkan bahwa saya ini di Ikraf posisinya sebagai biofisik researcher gitu atau peneliti yang berkecimpung di bidang-bidang biofisik gitu. Apa itu biofisik? Itu ya itu tadi terkait dengan komponen-komponen biota ya, ekologi gitu yang berbau dengan biologi yang ada di skala ekosistem gitu lingkungan. Nah kebetulan kenapa saya milih itu mungkin latar belakangnya pertama tuh ketertarikan aja sih sebenarnya saya. Seru gitu kayaknya belajar ekologi gitu. Dan kalau mungkin Kang Yudi punya pengalaman di jurusan kehutanan itu di kuliah itu ini ya kita tuh banyak main gitu ya Kang Yudi ya, jalan ke alam gitu, terutama di praktek-praktek kuliah lapangan kayak gitu. Itu menurut saya seru banget dan waktu kuliah itu saya sangat menikmati mata kuliah itu gitu. Pergi ke lapangan, mengamati alam. Kayak Ninja Hattori ya? Kayak Ninja. Iya sih. Mendaki gunung ya, banyak ke gunung kami itu kan mempelajari komponen ekosistem melalui lewat lembah, pantai dan segala macam. Nah dari situ sih sebenarnya sih kalau saya, jadi di biologi itu kan sebenarnya kalau dilihat silabus kuliah itu kan banyak banget tuh. Kita mulai belajar dari sel, dari DNA, belajar tumbuhan, hewan, kultur jaringan kayak gitu-gitu kan, anatomi, termasuk ekologi ini. Nah di kuliah ini saya paling enjoy nih belajar ekologi ini. Saya menemukan istilahnya interest lah di bidang mata kuliah itu. Oke, nah itu latar belakang saya. Nah kebetulan setelah saya lulus itu saya nggak langsung kerja di Ikraf sebenarnya. Saya masih bisa dibilang freelance lah, ikut proyek sana sini gitu terkait dengan kerjaan-kerjaan yang serupa kayak gitu. Nah kemudian waktu saya awal masuk Ikraf tuh buka lowongan posisinya sebagai biofisik research asisten peneliti biofisik gitu. Dan pekerjaan utamanya itu sangat hampir persis lah kalau saya bilang hampir persis dengan apa yang saya kerjakan di waktu tugas akhir gitu. Dari proses pengumpulan datanya, ruang lingkup studinya gitu. Karena yang saya kerjakan waktu di skripsi itu adalah pengumpulan data cadangan karbon ya. Teman-teman nih kemarin kan udah belajar juga nih soal karbon dan segala macam. Nah itu tuh yang saya pernah lakukan di waktu saya skripsi dan sampai sekarang bekerja di Ikraf ini gitu. Jadi kalau bisa saya garis bawahi mungkin pertama interest ya Bang Hara ya. Saya punya ketertarikan di satu bidang keilmuan dan kebetulan ini nggak tahu ceritanya gimana, bisa dibilang kebetulan juga ternyata ada lembaga penelitian yang bisa mengakomodir ketertarikan saya itu gitu. Ya Ikraf inilah jadi ya sampai sekarang saya ada di sini gitu sama teman-teman. Oke, menarik banget ceritanya ya. Sebetulnya saya nggak mengharapkan jawaban sepanjang itu, tapi karena durasinya masih panjang, saya biarin nih Mas Jerik cerita dan ternyata memang ceritanya padat merayap tapi juga berisi gitu Mas Jerik ya. Intinya Mas Sidik datang sebagai seseorang yang punya minat sebagai peneliti ya, dan akhirnya memilih jalannya sebagai seorang peneliti kayak gitu ya Mas Sidik ya. Menarik karena sebagian orang teman-teman ya, mungkin di awalnya itu nggak niat-niat banget gitu jadi peneliti gitu loh. Contohnya saya dulu ya, kalau saya bawa cerita dulu cita-cita saya dan saya udah punya jalur yang cukup jelas gitu ya untuk meniti karir di dunia yang lain gitu ya. Tapi ternyata memang arah tujuan hidup saya mengarahkan saya ke penelitian dan akhirnya saya enjoy gitu dalam dunia penelitian kayak gitu. Jadi banyak dinamika ya teman-teman kalau terutama dalam memilih karir secara umum dan khususnya kenapa teman-teman di sini memilih menjadi seorang peneliti yang banyak mungkin harusnya ya dan harusnya cukup memberi kontribusi banyak ya untuk lingkungan maupun juga pembangunan secara umum.
Nah, saya mau ini dong, mau nyapa teman-teman yang di Sumsel, masih di sana Rani dan Sumen. Halo Mas. Halo Bang. Oke, saya mau tanya Rani dulu deh. Tadi saya udah dengar dua suara laki-laki di sini ya, Rani. Kalau tadi kita dengar ceritanya nih teman-teman di Ikrah dengan pengalamannya ya, yang Kang Yudi panjang 10 tahun, walaupun dari tadi ngomongnya tentang kuliah mulu ya, mungkin mereka lupa itu sudah berlangsung 10 tahun yang lalu ya, tapi masih dibahas aja terus kuliah gitu ya. Nah, teman-teman di Sumsel yang notabene masih lebih dekat nih dari kelulusan kemarin sampai akhirnya memilih untuk bergabung dan terlibat di inkubator peneliti muda Gambut Sumsel. Saya mau tahu dong, kenapa sih pada akhirnya memilih jalan itu gitu loh? Kenapa interest untuk bergabung? Karena kan prosesnya sama ya, teman-teman mendaftarkan diri dan teman-teman juga mengikuti semua kegiatannya. Kenapa nih ingin menjadi seorang peneliti gitu loh? Boleh cerita nggak Rani? Oke, jadi ini dulu Rani tuh di interviewnya sama Bang Harai, pasti Bang Harai lupa. Enggak mungkin, saya tahu. Iya, Saya sama panggil Bang Lia, karena Harai, di bawah saya sama panggil Kak Lia Sidik, dulu. sama Pak Andre. Dan pertanyaannya ini bener, sama persis. Kenapa milih gabung PMG? Nah, jadi Rani itu dari kecil salah satu cita-citanya tuh ingin jadi penemu. Nah, terus awal Rani dapat informasi Ikraf lagi buka program inkubator peneliti muda Gambut, Rani searching dulu nih Ikraf tuh apa, terus programnya nih apa, tujuannya apa, visi misinya segala macam. Terus Rani tuh juga waktu zaman kuliah kan sering ikut dosen ya kalau misalnya kita ke lapangan gitu kan, diajak ke Rawalebak, kemudian ke Lahan Gambut segala macam. Terus ada pertanyaan yang muncul gitu. Sumsel nih kaya loh gitu. Tapi kok kenapa sih masyarakat di sekitar lahan tersebut itu nggak makmur gitu. Mereka malahan kebanyakan itu merantau, jauh-jauh merantau. Padahal sumber penghidupan, sumber ekonomi yang besar itu ada di rumah mereka sendiri gitu. Jadi Rani itu punya misi sendiri ikut program PMD ini untuk tahu apa sih yang jadi kendala, kenapa lahan gambut di Sumsel ini nggak bisa dioptimalisasi gitu. Jadi ketika Rani di lapangan ini baru tahu gitu, kenapa sih nggak bisa optimalisasi, ternyata ada masalah regulasi, ada masalah mereka kurang informasi karena jarak dan lain sebagainya gitu. Jadi perlahan-perlahan tuh ketemu tuh jawabannya, tapi timbul lagi pertanyaan baru. Nanti teman-teman yang bakal turun ke lapangan mungkin akan merasakan apa yang Rani rasakan. Oke, keren banget. Jadi background-nya memang karena memang lahir besar di sana, melihat kondisinya seharusnya nggak seperti ini nih, masih bisa lebih baik dari ini. Akhirnya Rani memilih jalan ini sebagai jalan awal menuju seorang peneliti karena ada alasan yang sangat kuat ternyata di belakangnya Rani ya. Keren banget. Koreksi ya Bang, Keren banget sih alasannya. Mudah-mudahan sih harapan besar ya Rani bisa nurusin terus di dunia penelitian juga ya untuk memberikan kontribusi juga nantinya. Amin. Gitu. Tapi saya agak sedikit kecewa nih nggak ngomentarin potongan rambut saya yang baru ini ya. Jangan-jangan Rani nggak sadar saya potong rambut dari gondrong ke pendek. Sadar. Cuma memang jangan dinotis aja Bang Hara itu soalnya haus akan perhatian soalnya. Haus perhatian benar. Oke deh. Sumen, saya punya pertanyaan sama nih buat dirimu nih tentang kenapa memilih IPMG sebagai jalur awal Sumen untuk menjadi seorang peneliti ya. Tapi sebelumnya tolong disapa dulu dong teman-teman di Kalbar, mungkin pakai bahasa Wong Kita Galau bisa kan? Oke, Mas Ara. Oke, apa kabar kawan-kawan dari Kalbar? Ya, salam tempe, cuko dan cuko. Tapi itulah. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat pada teman-teman dari Kalbar ya, yang telah terpilih menjadi tim muda Gambut mewakili wilayah Kalbar ya. Dan mungkin saya juga katakan ya, selamat karena banyak sekali orang yang ingin berkesempatan seperti teman-teman, tetapi tidak terpilih menjadi 60
calon peneliti muda gambut. Sudah menjadi peneliti ya, sudah peneliti muda gambut. Iya. Nah, mungkin untuk mengapa saya memilih PMG ini sebagai langkah awal saya untuk menjadi peneliti. Sebenarnya salah awalnya gini, saya kan background saya dari pendidikan biologi, jadi aslinya background saya ini adalah calon guru gitu kan. Tapi ada biologinya. Iya, saya tuh sebenarnya background pendidikan biologi, tapi ada biologinya. Karena biologi kita juga belajar bagaimana ke lapangan, ilmu lapangan. Kita juga belajar tentang ekologi lahan basah, kemudian kita juga belajar tentang ekosistem. Jadi di situ juga memancing minat saya untuk menjadi seorang peneliti gitu kan. Sebenarnya awalnya juga pertama kali dapat informasi tentang IKAF itu saya juga coba-coba kayaknya seru nih, pengen tahu juga gitu kan. Tetapi kita dengan teman-teman saya yang juga sudah menjadi peneliti, ternyata peneliti itu seru. Ternyata menjadi peneliti itu katanya banyak hal-hal baru yang bisa didapatkan dari sana. Jadi saya ikutlah mendaftar. Saya kebetulan juga saya dari asal daerah gambut gitu kan. Jadi sebagai pengen tahu juga tuh permasalahan-permasalahan yang ada di ekosistem lahan gambut, karena saya juga berasal dari kawasan hutan gambut gitu kan, daerah asal saya di Sumatera Selatan gitu kan. Nah, berawal dari coba-coba tadi, ternyata sekarang seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya jadi seorang peneliti muda gambut untuk di Sumatera Selatan itu, ternyata jadi peneliti itu seru, beneran seru. Ketimbang semantri harus ngajar di sekolah gitu kan, berhadapan dengan anak-anak gitu kan. Itu ternyata ketika berhadapan dengan anak-anak tuh lebih tidak seru ya. Berbeda halnya ketika kita penelitian di lapangan, kita berinteraksi langsung dengan masyarakat, itu jauh lebih seru ketimbang ketika saya mengajar. Tetapi semakin kesini sepertinya semakin tertarik lebih mengarahnya ke menjadi peneliti gitu kan, ketimbang dari menjadi peneliti. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya, pendidikan juga seru gitu kan. Tapi tetap kalau untuk lebih seru pengalaman di lapangan gitu kan, ketimbang kita pengalaman di sekolah. Nah, kalau kita di sekolah, kita hanya di dalam ruangan kan, berinteraksi dengan manusia peserta didik yang sama ya. Ketika kita menjadi peneliti, kita berganti tempat, dan itu sangat menambah wawasan dan sangat menambah pengetahuan baru. Mungkin itu sedikit dari saya. Oke, Sube, ceritanya menarik banget. Tadi satu lagi tambahan berarti teman-teman, kalau kita ngomongin awal karir, kenapa teman-teman di sini yang jadi narasumber kita itu jadi punya pikiran menjadi peneliti. Tadi ada yang bilang kecemplung, ada yang bilang coba-coba tadi Sumen ya, ada yang bilang emang niat nih Mas Sidik gitu. Jadi banyak banget background awal kenapa seseorang menjadi peneliti, dan mungkin itu ada di teman-teman Kalbar juga ya yang saat ini memutuskan untuk terlibat dalam inkubasi penelitian muda gambut. Mudah-mudahan juga nantinya akan terus dengan berbagai alasan itu tetap memilih untuk menjadi seorang peneliti gitu ya teman-teman. Oke, tadi udah cukup serius pertanyaan dari saya buat teman-teman semuanya. Saya ingin pertanyaan yang lebih singkat nih, Mas Sidik dan Mas Yudi. Tapi saya mau nanya ke Mbak Tania sebenarnya. Mbak Tania masih di sana kan? Masih. Iya. Kita pertanyaan yang lebih sederhana dulu deh. Mungkin teman-teman pengen tahu nih, peneliti itu beneran sibuk atau enggak sih sehari-harinya? Atau mungkin ternyata banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dikerjakan oleh peneliti sehari-harinya gitu loh. Saya boleh tahu dong keseharian Mbak Tania sebagai seorang peneliti ngapain aja sih gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya sibuk apa enggak sih, sibuk sih ya, sibuk banget gitu kalau misalnya jadi peneliti, terutama jadi peneliti di IKRAF gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya keseharian ngapain aja, kita tuh beda-beda ya. Mungkin kalau misalnya sebelum pandemi sama waktu pandemi beda nih. Kalau misalnya waktu sebelum pandemi itu mungkin bisa ditanya sama abang-abang di layar sebelah itu. Kalau misalnya di kantor tuh bisa dihitung jari ya, lebih sering kemana-mananya gitu. Nah itu sih sebenarnya yang seru kalau misalnya saya ngerasanya gitu ya. Kita tuh nggak cuman di meja doang gitu ya kerjanya, tapi juga melihat kondisi di lapangan seperti apa, ketemu sama banyak orang gitu ya. Kalau misalnya saya kan di bidang kebijakan ya, sering ketemu sama
banyak stakeholder gitu, pemangku kepentingan, terus kayak gimana caranya kita bisa translating apa yang kita teliti gitu ya, science to policy gitu, gimana caranya apa yang kita riset, yang kita sedang teliti itu bisa memberikan pengaruh pada kebijakan gitu ya, untuk memberikan impact yang lebih besar gitu untuk masyarakat. Gitu sih Mas. Nggak melakukan hal-hal yang lebih sederhana gitu, kayak misalnya ngapain, main game kah, atau misalnya jalan-jalan hobinya? Iya, apa ya, saya sih kebetulan sekarang hobinya kebanyakan sih karena lagi di rumah ya, hobinya sekarang masak gitu ya, terus bikin mainan buat anak gitu ya, karena kebetulan saya ibu muda juga gitu kebetulan, terus jadinya lagi sering bikin mainan gitu buat anak gitu, terus ya itu sih paling ya kalau misalnya di sela-sela kesibukan. Itu nggak ini ya, nggak jadi kendala ya, walaupun apa ada anak jadi seorang peneliti itu bukan masalah juga ya sebenarnya problemnya ya. Gimana kalau Mas Ara kira-kira? Oke, saya lari ke Bapak teman muda aja deh juga kalau nih. gitu ya. Dia buka kartu saya belum buka padahal. Gimana kalau Kang Yudi nih? Yang saya tahu sih di periode tahun-tahun sebelumnya kita suka main game nih ya, selain kita sehari peneliti. Tapi mulai dari kegiatan hari-hari sebagai penelitinya ngapain aja, terus ada kegiatan-kegiatan lain nggak sih yang disempatkan dengan kesibukan-kesibukan yang ada itu? Yang pasti masih bisa main PUBG lah ya. Bisa main PUBG ya? Main PS masih bisa lah ya. Oke. Ya kita tahu lah ya, kesehariannya peneliti itu nggak akan lepas dari yang namanya ngambil data, ngolah data, analisis data, report gitu kan. Oke. Nah, ya tapi enaknya jadi peneliti juga sebenarnya ada enaknya dalam artian gini loh. Kita punya periode waktu sebenarnya. Misalnya riset ini dilakukan selama 6 bulan gitu kan. Ya, itu tinggal tergantung dari kitanya kan. Saya mau capek-capek di awal aja, 3 bulan saya beresin misalnya. 3 bulan lagi bisa santai. Atau ya tadi sistem kebut semalam juga bisa gitu kan, istilahnya dalam tanda petik gitu kan. Ya, itu tergantung kita sih. Tapi saya rasa apa ya? Dari kesemua itu gitu tidak lepas dari apa ya, keseriusan kita dalam artian kita pengen menghasilkan data yang baik gitu. Nah, di sela-sela itu kita perlu hiburan juga gitu ya. Nah, hiburan itu ya seperti tadi Tania bilang, memang kalau di Ikraf cukup, kalau dulu sebelum pandemi kita cukup apa ya, cukup rich lah kegiatannya ya, cukup kaya lah kegiatannya ya. Kita masih bisa main badminton, kita masih bisa main pingpong, karena kebetulan kita punya fasilitas misalnya gitu. Di sore hari kah atau di siang kita masih bisa main futsal kan, normalnya kan. Ya pastilah, cuman ya kita tetap apa ya, memperhatikan yang namanya kualitas data gitu. Jadi ada saat-saat tertentu yang kita akan seminggu matanya melek gitu kan, begadang. Tapi ya di kesehariannya akan bisa apa ya, perlu menyesuaikan diri lah, karena kesehatan jiwa juga penting kan. Mantap. Jadi Kang Yudi kalau saya boleh apa simpulin nih, Kang Yudi menggaransi ya, walaupun teman-teman nanti akhirnya akan jadi peneliti, itu pasti masih punya waktu setidaknya untuk menjalankan hal-hal yang jadi kesenangan mereka ya sebetulnya ya. Oke. Saya bilang peneliti belum tentu harus jadi kutu buku kan. Mantap. Itu quote yang bagus banget ya, peneliti tidak harus selalu jadi kutu buku, walaupun membaca itu adalah kewajiban buat peneliti ya. Dan kualitas data, mencari data, ya belajar itu penting tetap pasti. Oke. Wah, Mas Sidik nih sekarang nih ya. Kalau tadi Kang Yudi bilang ada kalanya teman-teman di sini harus melek 1 minggu full, walaupun mungkin ada tidurnya ya. Nah, apakah memang seperti itu keseharian Mas Sidik tuh setiap malam? Karena mungkin ini kerjaan saya banyak nih sebagai peneliti, ini harus diselesaikan semua nih dengan interest yang Mas Sidik punya. Siang malam saya harus bekerja, saya nggak perlu melakukan hal lain lagi. Seperti itukah juga Mas Sidik? Atau ada hobi-hobi yang bisa dijalani juga selain itu? Oh tentu tidak dong Pak Harai. Cuma kan kita ini ya, kita di pekerjaan tuh diberi wewenang gitu ya, diberi amanah. Ya sebenarnya itu tergantung kita aja mau mengelolanya bagaimana gitu. Benar tadi kata Kang Yudi kan, mau kita capek-capek di awal atau mau bersakit-sakit di akhir, itu tergantung kita bagaimana kita mengelola dan memanajemen waktu. Itu sih kalau kata saya, kunci saya. Ini mungkin pengingat buat saya sendiri Kang Bang Hara ini ya, dan buat kita semua ini mungkin teman-teman nih. Jadi sebagai peneliti itu kan kita khususnya di Ikraf ya, kita tuh memiliki tanggung jawab pekerjaan itu nggak hanya 1-2 aja gitu ya, karena Ikraf itu kan proyeknya banyak gitu. Nah,
manajemen waktu inilah yang kalau saya rasa buat kalau kita jago gitu mengaturnya itu keren banget sih. Bagaimana kita membagi waktu, kapan kita ngerjain tugas yang ini, kapan kita ngerjain tugas yang lain lagi gitu. Dan jangan lupa kita juga kan punya ya tadi itu kita harus mental kita harus tetap waras gitu sambil bekerja tuh jangan sampai bikin gila gitu. Ya emang sih benar kata Bang Harai ada masa-masa kita tuh beban kerja tuh padat gitu ya, deadline-nya berdepetan gitu. Dan ini saya rasa dialami sama teman-teman kejar sendiri ya. Di sini kan sudah banyak tiap hari ada tugas. Dan tentunya secara umum seseorang yang berprofesi pasti punya momentum kayak gitu ya Mas Dik ya, Pastinya, nggak ya. hanya peneliti loh Nggak ya. hanya peneliti doang kayak yakin, gitu saya juga yakin gitu. Nah, ya itu sih. Om Sidik pernah jadi penjaga kantor gitu ya. Iya teman-teman. Jadi tidur, makan, mandi di kantor gitu kan. kayak gitu pernah. Jadi apa ya waktu itu tuh saya banyak ngolah baru pulang lapangan. Harus ngerapihin data, harus ngolah data, sementara harus ada sampel-sampel karena saya penelitiannya biofisika kan ada harus ngurusin sampel tumbuhan lah, sampel tanah gitu harus dirapi-rapihin sebelum dianalisis ke lab. Itu tuh saya waktu itu pernah sampai karena bujang ya teman-teman kan kebetulan saya bujang gitu ya, punya banyak waktu gitu. Dia buka kartu. Jadi karena punya banyak waktu pikirnya waktu itu alah daripada balik juga ngapain gitu di kosan gitu ya. Udahlah gas aja lah di kantor gitu ngeberesin semua yang tadi itu pretelan kerjaan itu sampai nginep juga. Tapi peneliti juga bisa menyalurkan hobi loh kalau buat Sidik. Ya kan? Coba. Kamu kan ya yang saya tahu Sidik ini dia jago foto loh gitu. Sambil ngambil data lu sering ngambil foto juga dan malah suka ada requestnya kan. Nah itu Dik tolong fotoin burung ini dong gitu kan. Ini jago banget nih dia nih. Makasih kita udah promoin. Ya, jadi bisa sambil menyalurkan hobi juga kalau misalnya seperti di hobi fotografi misalnya di lapangan wah itu rich banget dapat data foto kan. Benar. Mau objeknya orang kayak mau objeknya binatang wah itu banyak banget lah keren. Memang saya tahu sih memang beberapa hal termasuk Mas Sidik ya tentunya dia menyempatkan diri di kesibukannya walaupun ke lapang untuk ambil data. Saya tahu juga sih beliau memang pasti akan bawa kamera dan tele yang panjang dan berat itu untuk hunting foto-foto yang jadi hobinya ya. Boleh dilanjut lagi Mas Sidik? Iya sih gitu. Tadi kan nanyanya kesibukan ya. Balik lagi. Kalau tadi kan ngomongin tentang pekerjaan, semuanya yang Mas Sidik omongin tentang kerja. Oh iya. Saya belum melihat ini dari timeline kehidupan Mas Sidik yang diceritain. Jangan serem-serem dong, itu kayaknya kok kerja semua, emang nggak ada kehidupan lain gitu selain kerja? Yang di hari-hari Mas Sidik. Konser apa tuh? Atau ke FX gitu kan? Oke sih, nggak apa-apa. Jadi ya benar ya teman-teman ya. Jadi ya kita punya kewajiban gitu ya, punya tanggung jawab di kerjaan gitu. Sebisa mungkin kalau kayak tadi dibilang mungkin pas saya ke lapangan saya sambil bisa hunting foto gitu. Ya itulah mungkin cara saya gitu untuk memaintain mood saya di lapangan gitu biar saya nggak jenuh-jenuh amat ketika ngambil data gitu. Ya udah kan karena Ikraf ini sebagian staffnya itu kan kerjanya di lokasi ya di site gitu ya karena kita proyeknya nggak hanya di dalam Pulau Jawa saja gitu, pernah di Kalimantan dan Sumatera dan nah karena banyak jalan-jalan itu saya manfaatkan lah itu kesempatan untuk hunting foto sana sini gitu. Yang suka human interest gitu kehidupan masyarakat di desa gitu, nah itu bisa jadi objek-objek menarik. Yang kalau yang suka alam gitu satwa liar itu kesempatan juga tuh yang suka hobi foto burung gitu kan sekarang lagi hype tuh kan foto-foto satwa liar udah mulai genrenya mulai populer gitu itu sambil itu juga. Nah kalau misalkan lagi nggak di lapangan ya kesibukan saya ya sama-sama sih kayak teman-teman nih misalkan kadang-kadang olahraga gitu atau mungkin main-main lah kemana gitu cari hiburan lain gitu kan misalkan ya tadi katanya nonton konser gitu kan. Konser apa nih suka musik dong. Band heavy metal kah atau band rock yang ditonton konsernya apa nih Mas Sidik? Kalau tadi bilang heavy metal ya. Kalau saya suka heavy rotation. Heavy rotation. Jadi ini berarti ini udah dibuka Mas Sidik ya. Jadi buka kartu. Saya boleh kasih tahu nih salah satu apa nama istilahnya tuh kalau penonton itu wota ya, wota. Enggak lah, fans saja. Mas Sidik ini fans berat salah satu apa bukan girl band ya, apa namanya? Idol group ya JKT. Heavy rotation nyanyi dikit dong. Dikit aja. Enggak lah. Refnya dikit aja 2 bait. Cukup.
Gimana? Dulu aku ini. Malu-malu Mas Sidik. Tapi nanti kita tagih ya di kesempatan berikutnya ya untuk nyanyi apa? Heavy rotation. Bahayanya teman-teman. Jadi Bang Ara ini memang suka buka kartu nih teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak ini lah dia. Oke. Iya, tapi itu jadi sebuah fakta juga sebetulnya. Ya peneliti adalah peneliti, serius adalah serius pada waktunya. Tapi ternyata mungkin untuk sebagian yang kaget gitu ya, peneliti pun ada yang jadi apa namanya istilah wota ya, ada fans idol group gitu kan. Dan itu kan bertolak belakang sebetulnya kan. Dan itu sangat mungkin berarti Mas Sidik ya. Enggak, tapi itu berhubungan Bang Ara. Oke. Karena saya jadi fans itu prosesnya itu ada kayak apa ya? Proses Dalam. ini nih, melakukan proses penelitian gitu. Saya melakukan riset dulu gitu. Sebelum saya benar-benar memutuskan misalkan suka sama sesuatu gitu. Itu perlu Bang Harai. Karena proses penelitian itu bisa kita terapkan di berbagai aspek kehidupan apa aja gitu. Kita tanya dulu nih kenapa, ini apa, diteliti kenapa gitu. Benar itu perlu loh. bibit bobotnya apakah layak gitu. Keren Mas Sidik. Keren banget. Jadi intinya dari cerita menarik teman-teman di sesi yang tadi tuh teman-teman jangan khawatir ketika nanti memang memutuskan jadi seorang peneliti gitu ya. Kehidupan di luar metodologi, perhitungan dan sebagainya itu masih terbuka lebar sebetulnya teman-teman ya. Tadi Mas Yudi bilang sempat main mobile game juga ya, PUBG, lalu Mas Sidik dengan kesenangan musiknya tersendiri gitu kan di JKT48, Mbak Tania dengan ngurus anaknya, dan semua itu bisa dilakukan sebetulnya teman-teman. Jadi mudah-mudahan jadi inspirasi juga buat teman-teman ya untuk memastikan diri saya memang kayaknya ingin jadi peneliti sih gitu ya. Oh ya, saya belum bisa lihat kanal chatting di sini. Jadi kalau sambil jalan ya teman-teman boleh kalau ada yang mau ditanyain dikumpulkan dulu di kolom chatnya. Nanti teman-teman panitia akan coba simpulin pertanyaan-pertanyaan apa aja selama diskusi ya. Jadi nanti jangan khawatir teman-teman punya waktu bertanya cukup banyak sih. Kita punya waktu banyak banget sebetulnya nih. Makanya kita pengennya sih bahas JKT lebih jauh tapi terlalu jauh dari unsur penelitian. Bisa di belakang Bang gitu. Nah, saya pengen ke Mas Yudi sedikit deh sebelum teman-teman semsal nih. Tadi udah ditunjukin ya. Tadi Mbak Tania bilang bahwa jadi peneliti itu bisa kesana kesini, kesibukannya lain sebagainya gitu kan ya. Kang Yudi udah sedikit cerita. Nih kalau saya mau tanya nih, gambaran menjadi peneliti khususnya di Ikraf ya saat ini, itu apa sih yang Mas Yudi alami selama ini sebagai seorang peneliti di Ikraf gitu loh? Apakah hanya sebatas yang tadi ceritakan kesibukan sehari-hari atau mungkin ada beberapa hal input menarik yang tadinya nggak sempat terpikirkan sebelum jadi peneliti di Ikraf gitu dan ternyata Kang Yudi bisa dapetin gitu di Ikraf? Waduh, apa ya? Berat ini pertanyaan ini. Atau sebenarnya sudah juga tadi dibahas sih sebenarnya ya. Jadi kalau motivasi awal dulu saya ke Ikraf itu saya pengen dapat kopi gratis sebetulnya. Kopi gratis. Jadi kebetulan saya dulu bimbingan itu dengan salah satu dosen saya itu dia kerjanya di lingkungan sini gitu kan. Di kampus Ikraf, di kampus Sipor ini gitu. Nah, jadi dulu ada satu kafetaria yang dia menyediakan kopi mesin gratis kan. Lagi hype ya. Kopi. Nah, dan lagi saya sebenarnya kalau lebih ininya lagi sebenarnya karena lingkungan sih. Oh, ini tempat kerjanya enak gitu kan. Yang namanya lembaga penelitian rata-rata bisa tempatnya cukup menarik lah gitu kan ya. Dalam artian ya banyak pohon gitu kan, teduh. Nah, itu juga salah satu motivasi sebetulnya. Nah, kalau kehidupan sehari-hari di Ikraf sih dari awal ya kita nggak akan jauh-jauh dari yang tadi sudah saya sampaikan gitu. Cuman ya tadi kita punya kelebihan-kelebihan dengan bahwa di sela-sela kesibukan kita tetap masih punya waktu lah gitu. Dalam artian untuk mencari kesehatan jiwa kita itu pasti masih ada waktu gitu. Dalam artian ya gitu. Nanti tiba-tiba misalnya teman-teman lagi kosong nih kita main badminton yuk. Main badminton gitu kan. Oke. Pernah ada kompetisi juga ya Kang dulu Kang ya? Oh ya, benar. Biasanya kalau 17-an kita ada kompetisi panjang ya. Iya benar. Gitu. Jadi ya itulah, kalau misalnya sehari-hari sebagai peneliti ya seperti yang tadi disebutkan lah nggak akan bisa lepas Bang Arai gitu. Ngambil data, ngolah data, analisis data, bikin report gitu kan. Dan kesempatan untuk jalan-jalan tanda kutip itu besar banget ya sebenarnya. Ya. Nah, salah satu cita-cita saya juga dulu sebenarnya jadi peneliti itu saya pengen kerja di tempat lahir saya di Bogor gitu kan. Tapi saya pengen keliling Indonesia. Nah, alhamdulillah bisa tercapai nih di Ikraf ini gitu.
Dari Sabang sampai Merauke sudah sampai tuh. Saya pikir hanya menjadi grup musik atau artis saja bisa keliling Indonesia, ternyata peneliti juga bisa keliling Indonesia. Benar-benar juga bisa. Dan karena sambil meneliti jadinya gratis atau bayar? Minimal tiketnya gratis ya. Ya, betul. Penelitiannya dilakukan dulu, ada waktu sedikit, barulah itu dipakai kali ya. Ya. Tapi ya, keren banget sih teman-teman ternyata ya jadi peneliti itu selevel dengan ini ya entertainment ya sebetulnya di dunia yang berbeda, tapi sama-sama bisa keliling-keliling juga ternyata gitu ya. Oke deh. Bahkan di kesempatan lain mungkin rekan-rekan yang lebih senior kita malah udah keliling dunia kali ya. Keliling dunia. Iya kan? Oke. Menghadiri seminar, ngasih report dan segala macam, ya udah keliling-keliling lah. Gimana Mas Yudi kalau Mas Yudi sendiri? Mas Yudi juga nih punya pengalaman menarik tuh. Soal ini ya, Tadi Mas Yudi mention bisa keliling Indonesia sebagai seorang peneliti dan bisa keliling dunia bahkan kalau ada kesempatannya. Dan itu Mas Yudi jalani ya selama ini pernah mengalami itu? ya benar. Jadi kebetulan karena saya posisi ini karena menyangkut posisi saya. Pertama tadi itu udah diceritakan banyak labnya tuh di lapangan gitu. Benar kata Mas Kang Yudi, mungkin kalau bisa dibilang teman-teman Ikraf ini sudah pernah keliling Indonesia kecuali pulau apa ya, Maluku kayaknya ya. dan Sebagai Ikraf ya mungkin sebagai Maluku Ikraf belum, ya. hanya sebagian yang sudah pernah kali. Jadi ya. Ikraf ini namanya tuh sudah tercantum nih, sudah menginjakkan kaki di hampir seluruh pulau besar di Indonesia gitu. Hingga Maluku. Benar-benar keren banget loh teman-teman. Terus ya mungkin kalau saya pribadi juga pernah kesempatan terkait dengan proyek juga diberi apa ya, kepercayaan gitu ya sama supervisor saya sama atasan saya untuk terlibat di salah satu proyek yang penempatannya waktu itu nggak di negara kita gitu teman-teman. Kebetulan saya di tahun kemarin dikirim ke Austria gitu karena proyek kita tuh kolaborasi dengan berbagai lembaga kadang-kadang, dan khusus yang untuk ini berkolaborasi bermitra dengan salah satu lembaga yang ada di sana gitu. Jadi lumayan lah gitu ya Kang Harai, Kang Yudi ya, kita jalan-jalan gitu gratis, cuma walaupun gratis tetap ya ingat tanggung jawab gitu. Itulah perlu kita tanamkan sebagai peneliti gitu. Pas lagi ini Kang, pas lagi winter kan. Terus pas datang itu corona. Malah yang kesempatannya. Langsung corona gitu. Langsung lockdown ya. Iya, jadi cerita Mas Yudi tadi itu nyambung dari Kang Yudi ya, bahwa ini bukti nyata sebetulnya ya selain bisa tentunya dengan kualitas penelitian yang tetap harus terus dijaga ya. Berkeliling Indonesia adalah kesempatan yang sangat terbuka lebar sebagai seorang peneliti, dan bukti nyata lainnya Mas, kita nggak salah panggil bintang tamu berarti ya, bisa berbagi pengalaman bahwa walaupun kita di Indonesia dengan skop penelitian di Indonesia dengan background penelitian dan pendidikan Indonesia juga ternyata masih relevan gitu ya di worldwide ya. Kita bisa sampai ke bukan kita, Mas Sidik bisa sampai ke Austria kemarin ya. Enggak, teman-teman lain juga banyak kok Kang Harai. Oke. Karena kan kita tuh karena penelitian ini kan banyak event-event ya kayak seminar, workshop itu. Nah, karena kita Ikraf itu salah satu produknya publikasinya adalah tulisan-tulisan ya. Mungkin ada juga banyak teman-teman di sini yang sudah pernah gitu berkontribusi gitu mengisi seminar-seminar dalam bentuk hasil dari publikasinya gitu, hasil dari penelitian-penelitiannya. Kang Yudi mungkin pernah Kang Yudi? Saya ke Afrika sih. Wah, itu ini lagi nih. Anti mainstream Lagi nih. Jadi nggak ada batasan sebagai peneliti ya, mau kemanapun itu sangat kan penting. headquarter kita kan di Kenya. Oke. Nah, ini kita udah dapat kesempatan di sana. Oke, saya pernah dengar dulu Kang Yudi memaparkan satu hal besar Indonesia di sana ya, keren banget ya. Tapi Kenya waktu itu ya. Kenya ya. Austria, Kenya, dan mungkin masih banyak lagi teman-teman yang lain yang mungkin kalau kita undang semua, mungkin semua dunia terinjaki oleh peneliti ya gitu ya. Jadi menarik poin penting jadi peneliti ya. Kesempatan yang jalan-jalan itu banyak banget teman-teman. Teman-teman Sumsel, sorry kalau saya ke Mbak Tania dulu, boleh ya sebentar Mbak Tania. Saya mau tanya sedikit dong, singkat aja yang belum saya tanyakan ke teman-teman di sini. Jadi peneliti itu menulis, membaca itu penting nggak sih? Penting banget Mas. Kalau mengutip Mas Yudi waktu itu pernah bilang juga kalau misalnya kita nggak pernah baca itu tuh kita bingung mau nulis apa gitu. Itu nempel banget tuh di saya, kayak kadang-kadang tuh kalau misalnya kita tuh bisa ya cerita gitu ya, misalnya kita habis ngambil data, kita menceritakan gitu secara verbal, tapi menuliskan dan menuangkannya dalam suatu kalimat, dalam suatu paragraf, itu adalah suatu hal yang lain gitu. Dan ide, gaya penulisan, dan lain-lain itu akan sangat dipengaruhi oleh apa yang kita baca, kayak gitu sih.
Dan kadang-kadang kita juga nggak bisa mengkontekskan kalau misalnya kita jarang baca, isunya apa sih gitu yang menarik gitu untuk diulas. Nah itu juga baru bisa kita lakukan kalau misalnya kita rajin baca gitu Mas. Oke, dan Mbak Tania kira-kira punya tips nggak nih? Yang saya tahu sih Mbak Tania juga dulu lama di Belanda juga kan ya. Membaca itu kan jadi syarat mutlak tadi Mbak Tania bilang kalau saya simpulin. Nah, ketika membaca ini kan literaturnya kan nggak hanya ada dalam bahasa Indonesia. Kebanyakan bahkan ya dalam dunia penelitian itu kan materi-materinya disajikan dalam bahasa internasional atau bahasa Inggris atau bahkan bahasa lokal dari lokasi penelitiannya. Ada tips dan trik nggak sih yang kebetulan Mbak Tania lama banget banyak di Belanda ya? Ada tips and trik nggak sih untuk teman-teman nih ketika menghadapi literatur yang dari sisi bahasa ternyata susah dipahami gitu? Selain Google Translate lah itu terakhir lah ya. Iya, kalau misalnya saya ya secara personal dulu, apalagi waktu lagi studi itu berasa banget kalau misalnya baca itu bisa 3 sampai 4 paper gitu untuk 1-2 minggu gitu ya, dan itu kan berat ya kayak untuk mendalaminya gitu. Kadang-kadang apa sih yang sebenarnya bikin kita mau untuk baca secara lebih dalam gitu ya, itu tuh sebenarnya salah satunya adalah kalau misalnya kita tertarik. Gimana sih cara membuild ketertarikan terhadap apa yang kita baca? Salah satu caranya itu adalah dengan mencari latar belakang dari satu penulisnya, 2 topik yang kita baca. Misal kadang-kadang kalau misalnya paper ilmiah gitu kan ada yang misal penulis pertamanya siapa gitu ya, kita coba search, oh dia profesor di sini, dia ketertarikannya ini, kita coba dengerin dia di YouTube ketika dia jelasin, kadang-kadang itu nyambung juga sama yang dia tulis gitu. Kadang-kadang dia ngasih materi kuliah umumnya gitu ya mengenai topik tersebut. Kadang-kadang kalau misalnya kita nonton tuh ternyata adalah apa yang dia tulis gitu sebenarnya. Oh, ini maksudnya gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya salah satu caranya. Terus cara kedua adalah coba cari review dari paper tersebut atau resume gitu ya. Coba search aja judulnya terus cek review atau resume-nya gitu ya. Kadang-kadang itu lebih singkat dan kadang-kadang udah dikasih opini pribadi juga dan itu lebih menarik dan jadinya lebih mudah untuk dipahami gitu sih Mas. Thank you banget Wah, itu apa input yang saya baru unggah juga ya ternyata terutama untuk peneliti-peneliti yang udah punya nama besar kali ya, punya beberapa kanal-kanal apa publikasi, video itu penting ternyata ya, bisa merepresentasikan tulisan yang kalau dibaca ternyata atau didengar itu lebih mudah daripada dibaca sebetulnya gitu Mbak Tania ya. Menarik banget teman-teman input dari Mbak Tania tadi. Thank you banget ya Mbak Tania ya. Mudah-mudahan bisa diambil sama teman-teman di Kalbar khususnya ya, atau kita juga di sini. Sumantri dan Rani masih di sana kah? Masih, Bang. Masih ya. Saya mau nanya ke Sumen dong. Sumen, saya punya pertanyaan singkat aja. Teman-teman kemarin kan udah 3 bulan nih ya, kurang lebih terlibat dalam semua kegiatan dari mulai awal pendaftaran, inkubasi sampai akhirnya turun lapang. Dan juga sekarang kalau nggak salah lagi nulis juga ya hasil publikasinya ya, atas tulisan-tulisan ilmiahnya sedang ditulis juga oleh teman-teman. Kalau saya boleh tanya kayak gini ke Sumantri, apa 2 input penting yang paling terasa oleh Suman selama kegiatan IPMG Sumsel kemarin? 2 input yang jadi tambahan buat Sumantri sendiri, 2 hal. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Mas Harai. Ya, sebelumnya saya merasa iri nih dengan ceritanya Mbak Tania tadi sampai di Belanda ternyata ya. Cerita juga dari Kang Yudi tadi ya di Afrika, itu juga cerita dari Mas Didik tadi ke ini mana tadi Austria ya. Wow sekali. Saya kemarin 3 bulan saja itu lumayan seru sekali ya. Lumayan sangat asik. Itu baru di tingkat kabupaten kemarin, baru di 2 kabupaten. Bagaimana yang sudah sampai ke negara lain gitu kan, lumayan sangat seru sekali menjadi seorang peneliti. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan dari Mas Harai tadi ya. 2 poin penting yang bisa saya ambil selama mengikuti PMG mungkin gitu kan. Nah, yang pertama mungkin saya bisa belajar banyak nih dari
teman-teman Ikrab dan dari Ikrab ini saya bisa menyerap banyak sekali ilmu di sini. Seperti misalnya ada pelatihan mulai dari proses inkubasi kan, seperti yang teman-teman dari Kalbar jalani saat ini itu ketika kita jalani dengan benar-benar dan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, itu akan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat gitu kan. Ya, dan ilmu itu tidak pernah kita dapatkan dari bangku kuliah gitu kan. Ilmunya sangat baru, kemudian dari berbagai latar belakang ilmu itu yang kita pelajari, dan itu sangat membuka wawasan kan untuk fresh graduate ya, untuk alumni yang baru lulus, dan itu sangat sangat menambah wawasan gitu kan. Nah, kemudian di akhir kegiatan juga ada publikasi dibantu oleh untuk belajar menulis suatu karya gitu kan. Nah, di mana ada seperti karya wiki, ada buku 30, ada karya populer, karya dunia, dan kita akan juga pelatih bagaimana cara menulis. Kemarin ada pematerinya dari Narabahasa ya, itu Pak Ivan Lanin itu kemarin itu sangat menambah wawasan dan sangat menambah pengetahuan. Ternyata banyak sekali kekurangan yang kita miliki ya, dan ternyata untuk menjadi seperti Mas Sidik mungkin ya yang bisa ke Austria itu perlu banyak lagi gitu kan. Ya, itu sampai di sana ya. Ya ternyata gitu ya. Itu poinnya juga sangat terbantu dalam proses penerbitan gitu kan. Jadi sampai dibimbing, ada reviewernya juga kan gitu kan. Kalau kita mau menerbitkan mandiri, mungkin untuk sekelas mahasiswa itu yang belum banyak bekerja, yang namanya menerbitkan itu makan biaya gitu kan. Oke. Poinnya penting banget, berarti kalau saya boleh ambil tadi yang pertama, yang pasti Sumen dapat praktis ya, yang selama kuliah itu dikejar terus dari sisi teori. Ternyata dari program IPMG ini Sumen bisa dapat bagaimana proses teknisnya, terus menambah wawasan dari kegiatan langsung yang sesungguhnya dalam sebuah penelitian gitu ya Sumen. Dan yang kedua tadi terkait tulisan, menarik banget Sumen bilang menambah kemampuan dan juga pengetahuan dalam menulis ya Sumen. Thank you banget. Kalau Rani gimana, sama kah atau ada beda input penting yang didapat selama program yang kemarin teman-teman jalani? Jadi input pertama itu yang Rani rasakan untuk ke diri sendiri ya Bang. Jadi secara mental benar-benar ditempa. Jadi Rani tuh kayak keluar dari zona nyaman gitu loh. Soalnya kan biasanya tuh kerja dari rumah. Rani kan freelance, awal-awalnya ngambil desain gitu kan. Desain grafis dari rumah. Nah sekarang terjun bebas ke lapangan nih sama 3 bulan. Terus Rani juga alhamdulillah dipercaya, diberikan amanah untuk jadi ketua gitu kan, ketua Kalti dan ketua tim. Itu benar-benar jadi pembelajaran. Benar ya kata supervisor tuh, Rani nanti dikasih tanggung jawab itu benar-benar belajar loh. Ini jadi pengalaman. Bener banget, itu benar jadi pengalaman kan. Terus input kedua, Rani itu juga dapat pengalaman banyak ketika di lapangan. Rani itu kan besarnya di Bengkulu ya, lahirnya di Bengkulu, besar di Curug. Jadi Rani itu nggak pernah yang namanya naik speedboat. Dan ke lapangan kemarin naik speedboat tuh Rani takut gitu. Cuma pas pindah-pindah desa sering naik speedboat, berani-berani aja, udah sekarang biasa aja naik kapal, naik speedboat, udah biasa aja. Jadi lebih ke mental Rani sih ditempa ya di lapangan gitu, pengalaman menghadapi orang banyak gitu kan, pengalaman untuk fokus antara mengerjakan tugas dan mengontrol teman-teman ada yang kesulitan nggak di lapangan gitu kan. Kayak yang dibilang sama Mas Sidik tuh benar-benar ya Rani tuh masih belajar untuk kontrol waktu gitu, time management Rani tuh masih belajar. Kalau jadi peneliti tuh time manajemennya benar penting dan kewarasan itu harus dijaga. Oke. Jadi inputnya lebih banyak ke diri sendiri sih. Oh iya, pembelajaran ke diri sendiri. Iya, itu memang yang kita harapkan ya, banyak input yang diterima oleh Rani, Sumen maupun semua peserta IPMG yang kemarin ada di Sumsel dan juga di Kalbar tentunya nanti ya. Poin pentingnya menarik, mental, walaupun kita bukan mentalis, tapi ternyata dari Rani sendiri merasa tertampak mentalnya gitu ya teman-teman. Yang kedua tadi manajemen waktu dan juga leadership, mungkin kalau tadi Rani spesial buat Rani karena ternyata saya juga baru ingat juga ternyata overall Rani jadi koordinator dulu ya, dan dia punya pengalaman penting di situ dari sisi leadershipnya.
Menarik teman-teman. Makasih banyak Sumen dan Rani untuk berbagi inputnya tadi ya, apa aja yang teman-teman rasain. Nah, saya balik lagi deh ke dua lelaki yang ada di sini nih, karena frame kita nih yang paling besar harusnya ya, karena kita punya kamera yang cukup luas nih. Kalau saya mau tanya gini, tadi kita udah banyak ngomong tentang gimana sih pertamanya teman-teman memilih jadi peneliti. Sehari-hari peneliti itu kayak apa sih, sibuk atau enggak? Ternyata enggak gitu juga, punya waktu juga ternyata untuk yang lain. Kalau saya tanya gini, bahkan tadi bisa jalan-jalan kemanapun gitu ya, dari sisi kesempatan penelitiannya gitu. Kalau saya tanya suka dukanya teman-teman menjadi seorang peneliti nih, ini harusnya agak panjang sedikit ya. Sukanya apa, dukanya apa selama jadi peneliti? Mas Sidik deh, biar nggak lihat handphone. Saya tahu lagi ngaca tuh Mas Sidik. Suka dukanya apa Mas Sidik? Suka dukanya, ya benar. Apa yang kita lakukan sendiri itu sebenarnya dukanya dulu ya, sorry ya. Ya boleh, dukanya dulu. Ya, tantangan mungkin buat saya ini dalam mengerjakan tugas-tugas gitu. Sebenarnya beban yang dibebankan kepada kita tuh kadang-kadang mungkin balik lagi saya memang punya masalah manajemen waktu gitu ya. Ketika beban itu saling bertumpuk gitu, itu tuh bingung Bang gitu. Bingung gitu mau mengerjakan yang mana dulu gitu, agar semuanya tugas itu bisa tuntas gitu kan. Nah, dukanya ya itu sih, dukanya sebenarnya beban kerja dari kita tuh sebenarnya ya itu, tapi itu tanggung jawab kita yang harus kita selesaikan kan gitu kan. Ketika kita banyak beban kerja, tapi jangan sungkan lah, mungkin kita saling berkonsultasi dengan teman-teman rekan kerja gitu, baik supervisor apa atau apa. Nah, karena kadang-kadang juga kita kalau ketika kita banyak kerjaan itu suka jadi overthinking gitu kan, jadi beban sendiri gitu. Janganlah sampai kayak gitu. Nah, itu mungkin beban kerja bikin salah satu bisa jadi dukanya. Tapi ingat lagi, kita tanggung jawab kita dan itu harus kita selesaikan gitu. Terus mungkin kalau menurut saya dukanya itu di skala sosial, mungkin sosial. Jadi kadang-kadang tuh kalau menurut saya pendapat peneliti itu masih kalah sama pendapat para politisi gitu kadang-kadang Bang Hara gitu kan Bang. Misalkan ya kita sebagai peneliti kan posisinya netral gitu, kadang-kadang aku nggak tahu kayak gimana, tapi gambaranku kayak gini. Misalkan ketika kita punya rekomendasi untuk suatu kebijakan yang katakanlah seimbang antara lingkungan sosial dan ekonomi, mungkin opini kita kalau kita nggak kuat tuh kadang-kadang masih kalah sama orang yang sifatnya politis gitu, kayak gitu. Terus dukanya lagi apa ya? Oke, sukanya lagi deh. Sukanya lagi ya sebenarnya tergantung kita sih. Kalau kita sudah merasa jalur yang kita lalui ini sebagai peneliti itu sudah tepat, harusnya kita bisa enjoy ya, bisa bekerja sesuai dengan minat dan passion kita itu. Itu sih serunya di situ. Dan selama di Ikraf ini mungkin sudah saya ceritakan tadi juga, si sukanya tuh ya kita punya pengalaman untuk jalan-jalan gitu, mengunjungi daerah-daerah, berbagai daerah kayak gitu sih. Dan Ikraf ini kalau menurut saya lingkungan kerjanya enak. Yang saya suka sebenarnya ini sepele sebenarnya Kang Gidi, Bang Harai. Ikraf tuh gak punya seragam gitu, kita kerja tuh gak pakai seragam gitu. Itu saya suka banget gitu. Kita pakai baju betul juga ya, benar itu, kita pakai baju casual gitu, yang penting sopan dan enak dilihat gitu ya, nggak mengganggu, dan kita harus juga menyesuaikan situasi. Peneliti nggak punya passion, nggak punya baju ya, kurang kayak gitu loh. Yang penting kerjaan beres tapi kan. Yang penting kualitas terjaga, yang penting sopan dalam berpenampilan. Iya. Jadi intinya kalau peneliti itu nggak bisa dicirikan dengan sesuatu gitu ya. Nggak ada baju necis ada peneliti atau baju urakan peneliti nggak bisa begitu ya. Belum tentu ya. Karena tadi Mas Yudi, kalau katakan Mas Yudi, peneliti nggak bebas banget fashion seragamnya gitu ya, berpakaian gitu ya. Ya kayak kita kan Angara pakai kemeja kan, Sidik pakai kaos tapi pakai juga kemeja. Aku malah kayak kaosan nih. Makasih sudah menaikkan saya. Sebetulnya Kang Yudi tahu setiap hari saya nggak pernah pakai ginian. Karena disuruh jadi saya pakai ginian dari kemarin. Oke Mas Sidik, makasih banyak. Tapi tadi yang paling penting saya menarik yang Mas Sidik sampaikan. Artinya tadi peneliti harus berbasiskan bukti ya, evidence base ya. Betul.
peneliti harus berbicara netral. Yang penting itu ada penelitiannya, bisa dipaparkan, disampaikan. Itu yang paling penting ya. Masalah digunakan atau enggak itu urusan lain sebetulnya hasil penelitiannya. Yang penting peneliti kalau yang kita tahu peneliti nggak boleh salah. Peneliti boleh salah, tapi dengerin nggak ya. boleh bohong. Peneliti boleh salah tapi nggak boleh bohong. Itu yang paling sering kita dengar di sini juga ya. Itu mulia sekali ya patahnya itu. Peneliti boleh salah teman-teman, tapi nggak boleh bohong. Itu kuncinya karena semua yang nanti teman-teman kerjakan itu pasti bermanfaat, dan kalau hasilnya tidak dibangun dengan cara yang betul, ya tidak akan bermanfaat juga sebetulnya kayak gitu. Itu penting. Kuat lagi nih, tadi banyak kuat banget, tapi saya lupa nyatat kuat sebelumnya ya. Saya headline yang terakhir aja. Oke, kalau Kang Yudi nih Kang, tadi saya belum nanya dukanya nih, atau sukanya mau ditambahin silakan. Suka duka jadi peneliti ini gimana nih Kang? Karena harusnya Mas Sidik sama Mas Yudi lebih lama hidup di penelitian itu Kang Yudinya ya. Betul. Kang Yudi lebih lama jadi seorang peneliti nih kan, pasti lebih banyak nih bingkainya nih, suka dukanya gimana? Iya. Ini agak bingung juga sebenarnya kalau mau nyebut suka duka ya. Kadang sukanya banyak, dukanya bingung. Ya, tapi salah satunya mungkin juga menjawab juga beberapa pertanyaan sebetulnya. Kita tahu bahwa yang namanya setiap atau semua pekerjaan pasti akan ada korbanan-korbanan ya. Nah, salah satu peneliti juga mungkin jadi bukan resiko ya, maksudnya jadi ada korbanan juga, kayak misalnya kita harus one day kita ke lapangan, kita akan jauh dari keluarga gitu. Oke. Nah, ya kan. Jadi kita harus memilih gitu kan. Wah, gitu. Misalnya ada sebulan nih atau 2 minggu kita harus di lapangan nih. Wah, kita akan jauh sama keluarga kita kan. Nah, itu jadi salah satu juga bisa dibilang challenging juga sih gitu, kita ninggalin keluarga gitu. Kalau dulu lagi awal-awal kita kan ngerasa, bahkan gitu kita lagi awal-awal sering merasa gitu, waduh, kita akan nemuin wilayah baru nih, misalnya ke Kalimantan gitu kan. Wah, kita punya ketakutan sendiri tuh. Waduh, suku Dayak nanti gimana ya nih gitu kan. Kita ke Papua, nanti di Papua gimana nih gitu kan. Nah, ketakutan itu ya akhirnya terjawab dengan sukanya gitu. Kita bisa keliling Indonesia, kita bisa menyambangi daerah baru, kita bisa tahu kondisi wilayah seluruh Indonesia gitu. Dan ternyata gitu, yang saya rasain ya selama ini ya, yang namanya Indonesia sama aja seperti tempat rumah dekat di rumah kita sendiri gitu. Selama kitanya bisa welcoming, bisa kita membawa diri, kita bisa bersifat sopan, kita bisa saling menghormati gitu, hampir di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Papua gitu, kita bisa diterima dengan baik di sana gitu. Oke. Menarik banget. Itulah mungkin yang pengalaman yang saya rasain gitu ya. Ada korbanan-korbanan sih dalam setiap kerjaan gitu. Oke, Kang Yudi mantap. Jadi kalau menurut Kang Yudi, duka utamanya yang lebih personal, tapi ternyata duka-duka yang mungkin bisa ketemu di jalan gitu ya selama kegiatan penelitian itu, sebetulnya kalau kita lihat dari perspektif sukanya, nggak ada dukanya sama gitu ya. Tergantung sudut pandangnya ya. Kecuali tadi yang paling di highlight adalah terkait personality issues ya, tentang ya memang kalau kita pergi ke lapangan pasti akan ninggalin rumah kayak gitu ya Kang ya. Menarik banget. Mbak Tania masih di sana ya, boleh dong Mbak Tania sedikit cerita tentang suka dukanya selama jadi peneliti nih Mbak Tania? Mungkin mirip-mirip ya sama teman-teman ya. Kalau misalnya sukanya, yang tadi saya bilang juga, jarang bosen gitu ya. Kalau misalnya saya sih ngerasanya karena topiknya berubah-ubah terus, projectnya sering ganti gitu. Terus satu orang tuh kita handle beberapa project gitu ya, jadi up to date gitu sama topik-topik yang lagi berkembang apa juga gitu. Jadi menarik aja gitu, nggak bosan kerjanya. Terus kalau misalnya sukanya lagi, lingkungan kerjanya juga suportif, saya ngerasanya kayak ya suportif aja terhadap staff-staff yang ada di craft gitu. Terus kalau misalnya dukanya, yaitu kalau misalnya lagi harus pergi cukup lama gitu ya, ninggalin keluarga, walaupun saya nggak pernah kayak Mas Yudi sih yang lama banget, tiba-tiba sebulan gitu, nggak pernah sih. Cuman ya dukanya mungkin kayak gitu ya. Terus sama dukanya lagi kalau misalnya lagi kerja jadi researcher tuh ada waktu-waktunya tuh yang kayak kata Mas Yudi, seru tuh waktu ngambil data, terus habis itu nganalisis, wah nemuin gini-gini, painful tuh waktu nulis gitu, nulis report, nulis apa. Nah itu dukanya tuh di situ, apalagi kadang-kadang tuh antara report satu sama report yang lain tuh jebrok barengan gitu sih. Oke, Mbak Tania, thanks.
saya nggak tahu apakah memang nggak jadi kesenangan. Kalau saya pribadi salah satu yang suka jadi peneliti ya, khususnya di Ikraf ya pastinya, adalah kita punya kesempatan banyak nih elaborasi dengan para pemangku kepentingan atau ya bahasa gampangnya pejabat-pejabat lah. Itu jadi pengalaman penting banget sih untuk saya pribadi dan mungkin juga buat teman-teman peneliti yang lain ya, ketika penelitiannya sampai ke tahap pengambil kebijakan, itu jadi input menarik banget sebetulnya teman-teman datang sebagai seorang peneliti, duduk bersama dengan para pengambil kebijakan. Yang kalau saya sih yang paling tinggi kalau untuk saya ya, untuk satu meja itu baru sampai dengan teman-teman sama dengan tingkat bupati pernah saya duduk bareng. Tapi saya pikir di level peneliti yang lebih senior lagi, di level yang lebih tinggi itu terbuka banget kesempatan untuk duduk bareng, dan itu saya pikir nggak semua profesi punya kesempatan yang seperti itu ya teman-teman ya. Bahkan artis pun mungkin hanya sekelas Raffi Ahmad mungkin bisa masuk ke istana gitu kan ya. Kalau yang lain mungkin belum bisa. Tapi di peneliti itu terbuka teman-teman, ketika memang kita diapresiasi hasil penelitiannya. Sip, banyak banget saya lihat di kolom chat nih, ini beberapa pertanyaan, tapi saya pikir teman-teman di panitia nanti akan coba merecap ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa diadres duluan. Sebelum nanti kita ke sana, mungkin teman-teman PMG nih, kalau tadi teman-teman peneliti di Ikraf bicara lebih luas lagi sebagai seorang peneliti dengan pengalamannya nih, teman-teman di Sumsel, Rani dan Sumen. Kalau kita kecilin lagi skupnya nih di teman-teman yang baru aja masih hangat kemarin di PMG, suka dukanya apa sih? Ada yang bisa diceritain nggak? Rani dulu boleh? Oke, kalau yang sukanya ya, yang enak-enak dulu. Jadi Rani punya pengalaman jalan-jalan gratis loh, dibiayain Ikram. Iyalah. Terus kita nyicipin masakan tradisional. Okay. Terus juga belajar sejarah desa tersebut. Jadi kita tuh punya kebiasaan di tim, misalnya kayak kita di desa Tulung Seluang gitu. Pak, kenapa sih nama desa ini Tulung Seluang? Oh, Tulung itu kayak mata air. Mata air, Seluang itu nama ikan. Nah, jadi desa itu dulunya punya mata air yang ikan seluang gitu. Maka nama desanya tuh Tulung Seluang. Pokoknya tiap kita ganti-ganti desa tuh kita nanya terus gitu. Asal-usul desa tersebut gitu. Jadi belajar sejarah. Terus juga kita belajar juga tuh kalau misalnya ada rumah tradisional. Kalau Rani sering mengamati rumah-rumah warga ya, kayak misalnya ada batasan banjir tuh di rumahnya. Kita nanya tuh nanti, di sini ada kanal nggak? Sejak kapan ada kanalnya? Gitu. Nanti bisa terjawab juga di situ keperluan pengambilan data. Kita pendekatan dulu sama masyarakatnya gitu. Terus pas kita survei lapangan, biasanya kita dapat oleh-oleh gitu. Itu yang serunya. Misalnya kita surveinya ke kebun jeruk, nanti pulang-pulang dikasih jeruk. Kita ke kebun kelapa, nanti pulang-pulang bawa dogan gitu. Terus kalau dukanya tuh ya rindu rumah ya, masakan rumah, terus kangen sama peliharaan. Terus Rani tuh pernah ada ini waktu kita pindah desa. Jadi di Jalur, nama tempat itu Jalur. Di sana itu kalau habis hujan jalannya tuh jelek sekali. Jadi nggak bisa dilewati lah gitu. Jadi kita tuh kayak off-road gitu, ngelewatin jalan gitu. Kiri kanan itu kanal. Jadi kalau misalnya yang sopirnya nih nggak handal, nggak kebiasaan lewat jalan itu, kita bisa mandi di jalan. Sampai-sampai ya, mobil kita tuh stuck, nggak bisa jalan sama sekali. Akhirnya ditarik sama John Deere. John Deere itu kayak traktor itu loh kawan-kawan. Wow. Menarik banget ceritanya ya. Iya, jadi pada naik John Deere, terus kita tuh harus jalan dulu sekitar 50 meter atau 20 meter, saya lupa. Jadi kita jalan kaki, benar-benar bertelanjang kaki. Jadi kita tuh kayak kaki tuh sela-sela jari tuh udah ketutup lumpur semua. Jadi kita tuh bercanda kayak kita jadi anak bebek. Jadi di kaki tuh ada lumpur gitu. Nah, yang kayak itu tuh yang pengalaman yang kayak itu tuh kita bawa happy aja sih. Di lapangan kan memang sering terjadi hal-hal yang tidak terduga ya, jadi bawa happy aja, jangan jadi stres, jangan jadi bad mood gitu ya, karena kita besoknya harus action lagi nih gitu. Terus juga pernah dapet rumah yang kamar mandinya tuh nggak ada atap. Jadi cuma ditutup di belakang kamar mandinya itu ada pohon kelapa, pohon nangka, sama
pohon mangga. Nah, jadi yang berani mandi malam-malam itu cuman Rani. Kalau yang teman-teman yang lainnya itu biasanya mandinya itu sebelum maghrib gitu kan. Karena kan Rani itu biasanya juga ngambil data tuh bisa sampai malam gitu. Jadi pulangnya malaman ya mandi sebelum tidur harus mandi ya mau nggak mau gitu. Jadi pengalaman gak enak-enaknya itu ya bawa ketawa aja sih gitu, bawa happy aja gitu. Lihat plus minusnya gitu, tapi minusnya kalau bisa tuh dikurangi gitu. Dan kalau Rani itu di lapangan apapun yang terjadi, Rani selalu ngomong ke diri sendiri. Everything happen because a reason gitu loh. Walaupun kita nggak tahu alasannya kenapa sekarang, tapi nanti kita pasti tahu. Oke, menarik banget. Jadi pengalaman lapang itu yang paling berkesan pasti ya, terutama buat teman-teman yang belum pernah ke Gambut atau mungkin yang baru turun langsung ke lokasi penelitian. Tadi relevan banget ceritanya Rani ya, berbagai pengalaman lapang itu akan jadi modal awal itu untuk menghadapi hal-hal yang yang bakal ditemui ke depannya ya di dunia penelitian, terutama yang hubungannya langsung dengan lapangan. Jadi cerita nostalgia. Itu dia cerita nostalgia, betul banget. Makasih Rani. Kalau Sumen punya cerita lain nggak suka dukanya selama IPMG kemarin? Oke, terima kasih banyak. Ya banyak sekali ya, kalau suka-sukanya banyak sekali sebenarnya, selain tadi yang sudah diungkapkan oleh kami ya, ada banyak sekali. Tapi yang paling berkesan nih, sukanya itu ketika di malam tahun baru gitu kan. Kemarin kan kami malam tahun baru, biasanya kita malam tahun baru itu putus sama keluarga, teman, atau tapi kemarin malam tahun baru itu berada di salah satu desa, kemudian di desa itu tidak ada akses jalannya itu buruk gitu kan, ya, dibilang belum punya, masih tanah gitu kan. Nah, tetapi ada yang serunya, serunya gini, ternyata Pak Kades itu menyediakan satu kambing untuk dibakar dan ya, ya lanjut Mas. Ya, kemudian kami sediakan satu kambing, kemudian kambing itu kami bakar, kami sate bareng-bareng dengan masyarakat, kemudian ditemani oleh pemuda-pemudi dari desa itu. Jadi seru banget gitu kan, ada pengalaman malam tahun baru yang mungkin tidak pernah tidak pernah terbayangkan awalnya bisa malam tahun baru di desa itu kan, dengan kondisi yang lumayan gitu kan, lumayan pokoknya lumayan gitu kondisinya, karena tidak ada sukanya karena di sana tidak ada sinyal, kita tidak bisa teleponan tuh sama keluarga, sama orang-orang terdekat kita gitu, jadi itu langsung ada sukanya, ada dukanya juga. Tapi saya lebih suka karena di situ kita Pak Arisnya benar-benar menghargai kita dikasih kambing, jadi itu benar-benar pengalaman pertama motong kambing ya kan, ngulitin kambing gitu kan, jadi itu keren ceritanya. Jadi dinamis banget kehidupan di lapang ya. Kelihatannya tadi Rani ngasih pengalaman dan gambaran yang unik. Sumen jauh lebih unik, sampai ternyata ada juga di sama-sama motong kambing sama warga, itu jadi pengalaman menarik juga ya.